Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya akan berbagi lagi kisah nyata seorang hamba Allah di zaman modern tentang kisah spiritualnya di dalam berkehidupan. Kenapa saya selalu mengkisahkan dengan adanya kisah nyata? Karena channel ini ingin mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surah An-Nahl ayat 125, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik." Dan juga channel ini insya Allah akan mengamalkan apa yang Nabi Muhammad SAW anjurkan, di mana beliau bersabda, "Berilah kemudahan dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari." Sebelum saya kisahkan tentang musyahadah, perlu kiranya saya jelaskan dahulu apa yang dimaksud musyahadah. Musyahadah adalah penyaksian dengan mata hati, suatu keadaan di mana ketika seseorang itu sudah bersih hatinya dari titik hitam dosa karena ketaatan yang dilakukannya, sehingga mata hatinya terbuka dari melihat kegaiban. Yang dimaksud melihat kegaiban adalah menyaksikan dengan mata hati atas makna atau hakikat pada tiap-tiap sesuatu yang berkaitan dengan af'al atau perbuatan Allah, terkait dengan asma atau nama Allah, dan terkait dengan sifat-sifat Allah, yang mana hal itu tidak bisa dilihat dengan mata lahiriah, melainkan hanya bisa dilihat dengan cara gaib, yaitu dengan musyahadah atau penyaksian mata hati. Hal ini terkait dengan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am 103. Allah Ta'ala berfirman, "Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha teliti." Dia, yang dimaksud dia pada ayat ini adalah Allah. Jadi Allah itu tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedangkan Allah dapat melihat segala penglihatan itu. Ya, karena apa? Allah maha halus, maha teliti, maha mengetahui. Juga disebutkan di dalam surat At-Takwir ayat 29, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam." Dan juga seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, "Siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang terhadapnya dariku. Tidak ada yang paling aku cintai dari seorang hamba kecuali beribadah kepadaku dengan sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Adapun jika hambaku selalu melaksanakan perbuatan sunnah, niscaya aku akan menyintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, menjadi tangan yang dia memukul dengannya, menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Jika dia memohon kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi." Hadis qudsi ini sudah pernah saya jelaskan pada video sebelumnya yang judulnya tentang kisah fulan juga, orang yang sama yang sekarang ini saya ceritakan, yaitu keadaan spiritualnya ketika keadaan beliau yang bakok billah di saat membeli minuman jeruk hangat. Bisa Anda simak di situ penjelasannya secara detail, tapi saya sekarang menjelaskan secara singkat saja bahwa diskusi ini intinya adalah ketika seorang itu sudah melakukan ketaatan kepada Allah dengan hal yang wajib maupun yang sunnah, maka Allah mencintainya, dan jika Allah sudah mencintainya, maka gerak diamnya itu bersama Allah, bersama tanda kutip, ya, bersama dalam tanda kutip, artinya gerak dan diamnya adalah bersama dengan af'al atau perbuatan Allah, atau dengan kudro Allah, ya, dan dengan ilmu Allah.
Nah, untuk itu nanti Anda lebih jelas lagi ketika Anda mendengar kisah si fulan ketika mengalami musyahadah ketika melihat kipas angin. Jadi intinya seorang yang menduduki keadaan seperti yang disebutkan di dalam hadis qudsi tadi, itu orang yang gerak diamnya dengan afal atau perbuatan Allah dan dengan ilmu Allah. Ketika melihat segala sesuatu dan mendengar segala sesuatu, menyaksikan Allah dengan mata hatinya. Orang seperti itu tidak terlepas dari ilmu laduni. Pasti rohaninya akan diguyuri ilmu-ilmu yang tidak didapati orang dari belajar. Jadi ketika memandang dan mendengar segala sesuatu, itu mendapati hikmah-hikmah yang tersembunyi pada penglihatannya, pada pendengarannya. Ya, itu seperti itu. Maka hal itulah yang dikatakan Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Wali Kutub. Di mana beliau berkata, yang dilihat itu makna, bukan bentuk. Ya, maksudnya kasyaf maknawi, yang artinya terbukanya hijab, ya, sehingga bisa melihat makna atau hakikat pada segala sesuatu dengan mata hatinya. Jadi untuk bisa melihat Allah di dunia ini, maka haruslah dengan Allah itu sendiri. Melihat Allah harus dengan Allah. Maksud dengan Allah itu bagaimana? Melihat dengan af'al atau perbuatan Allah, yaitu dengan kudrot, ya, atau kekuasaan, dengan irodat atau kehendak, dan dengan ilmu Allah. Yang mana hal itu diistilahkan dengan bersatu tanda kutip dengan Tuhan. Jadi itu istilah dari perkataan Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dalam kitab beliau. Yang maknanya adalah bersatu dengan kehendak Allah. Jadi bukan bersatu dengan zatnya. Jadi bukan zat Allah akan nempel ke manusia atau zat Allah masuk ke manusia atau manusia jadi Allah, bukan berarti begitu. Ya, ini kesalahpahaman yang sering terjadi kepada orang-orang yang belum mendapati makom musyahadah tapi berusaha dengan akalnya sendiri, mengartikan sendiri tanpa berguru, akhirnya setanlah yang membimbingnya. Akhirnya kerancuan makna tersebar di mana-mana seperti hanya Anda lihat di grup-grup Facebook dan di YouTube. Wah, itu luar biasa. Jangan dianggap hal sepele seperti itu. Itu dosa yang sangat besar. Ya, karena alim ulama sudah menjelaskan, kalau ada orang mengatakan tanpa ilmu tentang Allah, tentang syariatnya, wah, itu kedudukan dosanya melebihi dari kedudukan syirik. Itu katanya alim ulama. Lalu bagaimanakah contoh musyahadah yang dialami manusia akhir zaman? Perlu diketahui bahwa kisah nyata ini bukanlah cerita dongeng, bukan cerita yang diambil dari internet, bukan juga dari YouTube, bukan juga dari medsos manapun, melainkan langsung dari narasumbernya sendiri, yang biasa saya sebut dengan si Fulan. Si Fulan ini bukan nama yang sebenarnya. Fulan ini saya sering ceritakan kisah beliau di channel ini. Jadi Anda bisa simak pada judul-judul yang lain, tentang tajalli, tentang musyahadah selang air, tentang makrifat yang lainnya, ya, bisa Anda cari ya. Jadi Fulan ini adalah seorang Bani Komari Zaman, keluarga Komari Zaman, dari seorang waliullah yang membongkar kewalian Kiai Haji Hamid Pasuruan, yang beliau bernama Kiai Hasan Sepuh Genggong, Probolinggo, Jawa Timur, di mana beliau sudah wafat. Sudah wafat, dan sekarang yang saya ceritakan adalah kemungkinan sudah cicitnya, ya, karena urutan sisanya sudah sangat panjang. Baik, langsung saya ceritakan kisahnya. Ketika Fulan melihat kipas angin yang sedang menyala, tapi kerangka dan bolang-baling kipas itu penuh dengan debu, yang jika dipikir dengan akal, seharusnya debu itu bisa terusir dengan angin kencang dari bolang-baling kipas itu. Seperti hanya kalau kertas yang beratnya lebih daripada debu, pastilah kertas itu melayang, ya, menjauhi kipas karena hembusan angin dari kipas itu. Tapi
Debu yang lebih ringan dari kertas itu malah menempel pada bolang-baling kipas dan pada kerangka kipasnya. Meskipun kipas itu dinyalakan dengan volume angin yang paling kencang sekalipun, tetap saja debu-debu itu menempel pada kipas maupun pada kerangka kipas itu. Seketika itu, Fulan menyaksikan dengan mata hatinya, sehingga pada kejadian tersebut tersemat hikmah akan af'al atau perbuatan Allah, akan asma Allah dan sifat Allah, bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Penglihatan Fulan saat melihat kipas berdebu itu, terlihatlah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis berikut ini. Allah berfirman di dalam surat An-Najm ayat 32, yang bunyinya, yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Coba kita lihat ayat yang barusan saya sampaikan. Ya. Coba Anda visualkan kipas angin berdebu di benak Anda. Yang mungkin pernah Anda lihat di rumah Anda, mungkin ketika mungkin dulu masih pernah ngekos, ya, lalu memakai kipas angin yang standar, bukan AC, maka pasti Anda pernah melihat kipas angin seperti itu ada debu-debu yang menempel di kerangkanya maupun di bolang-balingnya. Itu adalah gambaran seperti hanya manusia, ya, yang ketika hidup di muka bumi ini tidak mungkin terlepas dari dosa-dosa. Makanya kenapa di ayat ini Allah berfirman tentang anjuran menjauhi dosa-dosa besar dan keji, kecuali kesalahan-kesalahan yang kecil. Ya. Kenapa kok diperkecualikan kesalahan-kesalahan kecil? Karena itu sudah menjadi ketetapan, ya, bagi manusia. Karena apa? Allah memiliki sifat maha pengampun, maha penyayang, maha penerima taubat. Maka kalau misalkan Allah memiliki sifat yang maha pengampun, maha penerima taubat, kalau semua manusia tidak punya dosa seperti hanya Nabi Muhammad SAW yang sudah dimaksum, yang terjaga dari dosa-dosa, maka nganggur sifat-sifat Allah yang maha pengampun. Nggak berfungsi dong sifat-sifat Allah yang maha penerima taubat. Makanya Allah maha bijaksana ketika berfirman. Ya, Allah menyatakan bahwa anjurannya lebih kepada dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Tapi bukan berarti juga kita, ya, menyepelekan dosa-dosa kecil. Jadi kita harus menyikapi dengan kebijaksanaan hal-hal seperti ini. Maka lihatlah anjuran Allah di dalam ayat tadi pada kalimat berikutnya. Ya. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi kalau misalkan manusia itu tidak mungkin terlepas dari dosa, maka ya, perlu apa? Perlu dikeruqyah orang-orang yang merasa dirinya suci, walaupun sholat tahajudnya sudah banyak, sholat wajibnya sudah sering di masjid. Ya. Jadi ketika seseorang itu sudah melakukan ketaatan kepada Allah, maka ingatlah pernyataan waliullah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di mana beliau berkata dengan hikmah, hiasilah dirimu dengan kemaksiatan. Ya. Maksudnya bukan dianjurkan untuk berbuat maksiat, tapi hati kita ingatlah kepada keaiban dirimu, keterbatasan dirimu, bahwa dirimu itu tidak mungkin terlepas dari dosa. Jadi kalau kamu melakukan ketaatan, ingatlah bahwa itu adalah karunia dari Allah. Ingatlah hadis Nabi, di mana beliau sudah menyabdakan bahwa manusia ketika usia di dalam janin
usia 4 bulan, maka Allah meniupkan ruh dan ditetapkanlah 4 hal. Ajalnya, rizkinya, amalnya, dan juga masa bahagia atau celakanya. Lalu setelah itu, apalagi yang disaksikan oleh fulan? Jadi di samping kalimat nas Al-Quran yang tadi, surah An-Najm ayat 32, fulan juga mendapati hikmah atas, yaitu tadi, terkait dengan ayat tadi, tentang surat An-Najm ayat 32, itu terkait dengan kalimat la haula wala quwata illa billah, di mana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah. Begitu juga hal yang serupa yang dikatakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Beliau berkata, tidak ada yang menghalangi dari maksiat pada Allah melainkan dengan pertolongan Allah. Tidak ada pula kekuatan untuk melakukan ketaatan pada Allah selain dengan pertolongan Allah. Lalu, fulan juga mendapati hikmah kejadian itu yang terkait dengan kejadian itu pada surat An-Nisa ayat 49, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kami tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah mensucikan siapa yang dikehendakinya dan mereka tidak dianiaya sedikit pun." Begitu juga fulan mendapati hikmah yang diriwayatkan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian merasa diri kalian suci. Allah lebih tahu akan orang-orang yang berbuat baik di antara kalian." Begitu juga di sabda beliau yang lain di hadis riwayat Tirmizi. Beliau bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat." Dan juga terkait dengan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semuanya melakukan dosa pada malam dan siang hari, padahal aku Maha mengampuni dosa semuanya. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni kalian." Pada surat At-Takwir ayat 219, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam." Di dalam surat Al-Ahzab ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku." Jadi itulah semua ayat-ayat maupun hadis Nabi yang terkait dengan kejadian yang dilihat si fulan. Ketika melihat kipas yang menyala, debu masih menempel, tidak bisa terusir di kipas itu, hikmah-hikmah seperti tadi yang didapati, ayat maupun hadis ya ditampakkan oleh Allah, ilmu Allah dengan kehendak Allah. Jadi bukan atas kemampuan si fulan itu sendiri. Nah, seperti itulah musyahadah yang dialami fulan. Ya. Jadi dari kejadian melihatnya dia kepada kipas yang tidak bisa mengusir debu yang menempel pada bolang-baling dan kerangka kipas adalah wujud dari ketetapan Allah yang pasti berlaku kepada manusia yang tidak bisa terlepas dari dosa. Karena ketetapan itu ada kaitannya dengan Allah yang memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, Maha Alim, Maha Berkuasa atas segala sesuatu dengan kebijaksanaannya. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, musyahadah seperti itulah yang akhirnya membuahkan zikir tanpa huruf, tanpa suara. Zikir yang terjadi pada fulan tanpa menyebut kalimat thayyibah pada lisannya, melainkan Allah langsung memberikan makna pada bentuk yang Allah persaksikan kepadanya. Itulah yang disebut menyaksikan Allah dengan tanda kutip. Artinya, menyaksikan dengan mata hati atas af'al atau perbuatan Allah yang menciptakan segala sesuatu, menyaksikan asma atau namanya, sekaligus menyaksikan sifat-sifat Allah yang tersemat pada kipas yang berdebu itu.
Maka benarlah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa ayat 126. Allah taala berfirman, "Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu." Begitu juga yang dikatakan waliullah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Orang-orang arif atau orang yang mengenal Allah, orang yang mendapatkan makom kedudukan keabadian atau kekal, mereka melihat makhluk sekaligus melihat sang Khalik. Mereka melihat Khalik tampak pada segala sesuatu dan berada di sana. Tetapi mereka tidak merasakan kefanaan diri dan inderanya. Orang yang kehendak dan syahwatnya hanya kepada Allah adalah orang yang telah meraih makom-makom kedudukan tersebut. Beliau juga berkata, sebetulnya perkara ini atau penyaksian mata hati adalah perkara yang tidak bisa diketahui dengan zauq. Ya, tidak bisa diketahui kecuali dengan zauq atau rasa. Jadi saya maknai atas yang dikatakan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kalau misalkan orang arif yang mendapat, orang yang sudah makrifat, orang yang sudah mengenal kepada Allah, yang mendapat kedudukan di sisi Allah, keadaan bako. Kalau sudah bako itu pasti tingkatannya para wali sudah. Kenapa? Sudah bisa musyahadah, menyaksikan dengan mata hatinya ketika melihat makhluk, ya, melihat sekaligus dengan sang Khalik. Bukan berarti wujudnya Allah nampak di depan matanya, bukan seperti itu. Jadi melihatnya si fulan itu, mendapati hikmah-hikmah itu, menyatu dengan perbuatan Allah. Jadi menyatunya itu dengan perbuatan Allah, ya, dengan ilmu Allah, dengan kudro dan irodahnya Allah, bukan dengan zatnya. Jadi perlu diketahui dan saya ingatkan bahwa Allah tidak setara dengan selainnya. Jadi tidak mungkin Allah menempel kepada makhluk yang bersifat hadis, yang bersifat baru, yang bersifat fana, tidak kekal. Jadi nggak mungkin. Jadi menyatunya itu dengan kehendak Allah. Seperti hanya kalau Anda di zaman modern ini, ketika Anda memainkan remote control, Anda menggerakkan robot, menggerakkan tangan, Anda tidak perlu secara jasad masuk ke dalam robot, melainkan Anda cukup meremot dari jarak jauh. Perbuatan Anda itulah yang menggerakkan robot itu, memukul, berjalan, ya, menggeleng-gelengkan kepalanya mungkin. Mungkin robot itu bisa berlari mungkin. Secara hakikatnya, Anda yang berbuat, memberikan kemampuan robot itu bergerak, memukul, berbicara, seperti hanya diskusi yang Allah firmankan tadi. Ya. Jadi itu contoh-contoh di muka bumi ini sudah Allah beri gambaran, tapi bukan berarti Allah ketika menguasai makhluk seperti hanya makhluk menguasai robot dengan cara ngeremot. Bukan seperti itu juga. Karena disebutkan Allah tidak setara dengan selain Allah. Jadi tadi itu gambaran di muka bumi bahwa Allah memperlihatkan ciptaannya itu ada contoh-contoh tentang perbuatan Allah. Makanya di Al-Quran disebutkan tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi. Supaya manusia itu melihat ciptaan-ciptaan Allah di muka bumi itu dengan mata hatinya sehingga mendapati hikmah. Ya. Jadi kalau mata lahirnya saja melihat, orang awam maupun para salik belum nyampe kepada makom musyahadah, maka terhenti di makhluk. Ketika melihat robot, yang melihat robot, nggak mungkin terlihat makna. Nggak mungkin akan mendapati hikmah yang seperti yang saya sampaikan barusan. Ya. Begitu juga tentang fulan ketika megang selang air yang saya ceritakan di video sebelumnya. Kalau orang awam ketika megang selang yang mana air itu menyemburkan dengan kekuatan yang berbeda ketika ditekan, maka tidak akan mendapat hikmah apapun. Hanya melihat selang airnya keluar gitu aja. Jadi terhenti di situ pandangannya. Karena apa? Yang memandang mata lahirnya, bukan mata batinnya. Jadi musyahadah itu orang yang sudah memandang dengan ruh. Jadi ruhnya sudah aktif. Karena orang yang sudah musyahadah, ketika mengalami tajalli Allah di dalam suatu kejadian, seperti yang pernah saya ceritakan pada video sebelumnya, yang judulnya tajalli atau penampakan Tuhan, ya, itu mengalami ghaibah, mengalami tidak sadar ketika tajalli Allah berlaku pada dirinya. Tapi mengetahui maknanya setelah kejadian itu.
Nah, itu bedanya ketika manusia ngeremot robot itu tidak sama, tapi gambaran kecil perbuatan Allah hakikatnya seperti itu, tapi tidak sama. Kenapa? Karena Allah memberikan ilmu kepada manusia itu dengan keterbatasan, dengan kadar yang terbatas. Makanya sering Allah berfirman tentang aku mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dan juga Allah pernah berfirman, melainkan pengetahuanmu yang sedikit. Nah, seperti halnya juga perkataan Sultanul Aul maaf perkataan Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Beliau mengatakan ilmunya Nabi Khidir maupun Nabi Musa seperti hanya burung yang mematuk air di permukaan laut. Jadi permukaan laut itulah ilmu Allah yang tidak terbatas. Tapi ilmu manusia itu ada batasan seperti hanya air yang diambil paruh burung di atas permukaan air laut. Nah, jadi seperti itu, saudara-saudariku, yang namanya bersatu dengan Tuhan, bersatu dalam tanda kutip, bukan bersatu dengan zatnya, bukan bersatu dengan Tuhan secara fisik, bukan, melainkan dengan kehendak Allah. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyatakan juga, sering menyampaikan di dalam kitab Fath Ar-Rabbani, ya, itu menyelaraskan dengan Tuhan, ya, menyelaraskan dengan perbuatan Allah. Ya, makanya sikap-sikap para wali itu tidak menghindari takdir, melainkan menjalani takdir sesuai yang Allah pilihkan. Yaitu sesuai dengan ayat Al-Quran, di mana Allah berfirman bahwa tidak pantaslah seorang laki-laki dan perempuannya mukmin itu ya, memilih ketetapan lain selainnya Allah dan Rasulnya tetapkan. Yang selainnya Allah tetapkan. Begitu juga Nabi. Ya, Nabi juga tidak keberatan atas apa yang diberikan oleh Allah. Itu ada di Al-Quran. Ya, jadi kembali kepada kalimat yang tadi. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, mereka melihat makhluk sekaligus melihat sang Khalik. Mereka melihat Khalik tampak pada segala sesuatu dan berada di sana. Ini maksudnya melihat perbuatan Allah, ilmu Allah, ya, kudro dan irodahnya ada pada segala sesuatu yang Allah ciptakan. Ya. Jadi berada di sana maksudnya bukan zatnya Allah berada di situ, bukan. Maksudnya perbuatan Allah, ilmunya, kudrohnya, irodahnya. Ya. Jadi hikmah-hikmahnya yang itu biasa diambil. Sehingga ketika mendapati hikmah itu, nanti akan mengagungkan Allah ya, seagung-agungnya sesuai kadar makrifat yang dititipkan kepada orang tersebut. Ya. Jadi kalimat berikutnya, tetapi mereka tidak merasakan kefanaan diri dan inderanya. Nah, itu dalam keadaan sadar. Kalau misalkan orang fana total, itu seperti Wan Sehan. Jadi sudah tidak bisa lagi bersenyum, bermuka manis kepada orang seperti pada umumnya. Ya, dan itu tidak melanggar syariat karena beliau sudah dikuasai Allah. Ya. Jadi fana total itu seperti Wan Sehan itu. Ketika diberi uang sama orang, nggak mungkin mengatakan terima kasih ya, nggak mungkin. Ketika di warung langsung makan aja, belum bayar langsung makan ya. Tapi Allah menguasai orang-orang yang dihadapkan kepada beliau. Ya, kalau orang itu dikendaki kebaikannya, maka Allah menguasai orang itu dengan adanya sifat perilaku baik ya, kepada orang yang dihadapan Wan Sehan itu. Karena kalau tidak itu bisa celaka. Jadi buktinya Wan Sehan itu seorang waliullah, beliau merusak semua barang-barang yang dicintai manusia pada umumnya. Ya, mobil baru disemprot, rumah bagus disemprot, uang 100.000 dirobek. Ya. Jadi itu nggak bisa diukur dengan syariat. Kenapa? Ya kalau Anda ingin tahu, Anda harus belajar dulu kitab-kitabnya para wali. Karena seperti hanya saya akan mengatakan bab otomotif atau tentang masa. Anda tidak mungkin menghargai ilmu tentang masa ataupun otomotif di mana letak kesalahannya juga, di mana letak kebaikannya kalau Anda nggak pernah mempelajari hal itu. Begitu juga tentang wali-wali, nggak mungkin Anda mengetahui bagaimana kebenarannya kalau Anda masih sikapnya banyak sifat tercela, suuzon, ya masih mencintai harta duniawi. Karena Allah sudah berfirman, Allah tidak menciptakan dua rongga. Artinya, kalau orang itu mencintai dunia, maka Allah tidak akan bersamanya. Ilmu Allah tidak akan nempel seperti itu kepada orang seperti itu. Orang yang pecinta duniawi, ya,
pencinta segala macam atribut duniawi itu nggak mungkin mendapati hikmah-hikmah ilmu Allah yang dimiliki para wali. Nggak mungkin, mustahil. Ya, jadi saya lanjutkan kalimat beliau, orang yang kehendak dan syahwatnya hanya kepada Allah adalah orang yang telah meraih makom-makom kedudukan itu, kedudukan tersebut. Nah, ini kan seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, orang yang pecinta duniawi nggak mungkin mendapati ilmu seperti ini. Nah, nggak mungkin mencapai makom bakok, makom fana kepada Allah, nggak mungkin. Kenapa? Ini sang waliullah mengatakan orang yang kehendak dan syahwatnya hanya kepada Allah, ya, yang telah meraih makom-makom kedudukan tersebut. Maksudnya, orang yang tidak lagi memiliki keinginan atau pilihan selain apa yang Allah pilihkan kepada orang itu. Seperti firman Allah yang tadi saya sebutkan, ya. Seorang mukmin, laki-laki maupun perempuan tidak pantas, ya, memiliki pilihan yang lain selain apa yang sudah dipilihkan oleh Allah. Dan hal itu disebutkan oleh beliau dengan kalimat, sebetulnya perkara ini atau penyaksian mata hati adalah perkara yang tidak bisa diketahui kecuali dengan zauk. Nah, kecuali dengan zauk. Zauk itu kan rasa. Rasa itu kan goib. Jadi untuk mengetahui yang goib haruslah bersama dengan kegoiban juga. Nggak bisa dengan fisik. Maka seperti yang tadi saya katakan, kalau Anda mau tahu ilmu masak atau kebenaran orang itu ahli masak, maka Anda harus nyemplung dulu kepada belajar ilmu tentang masak. Kalau Anda ingin mengetahui mana orang yang ahli otomotif, maka Anda harus nyemplung dulu kepada belajar ilmu otomotif dan mempraktekkan ilmu otomotif. Sehingga ketika mengetahui kesulitan mempelajari otomotif, mempraktekkan ilmu otomotif maupun ilmu masak maupun ilmu basket atau apapun itu ilmunya, maka Anda akan mengetahui mana orang yang ahli otomotif karena Anda sudah mengalaminya berat itu ternyata. Mana orang ahli masak ternyata itu berat ilmunya menurut Anda. Sehingga Anda bisa memberi penilaian yang objektif atas apa yang Anda ketahui tentang hal itu, maka Anda bisa menilai. Nah, kalau misalkan Anda nggak pernah belajar tentang hal itu, bagaimana bisa Anda bisa menilai sebenar-benarnya penilaian? Ya, maka tidak akan objektif. Ya. Adanya menilai dengan hawa nafsu. Nah, jadi harus dengan zauk. Jadi kalau Anda belum ada zauk, rasa kehadiran Allah ketika berbuat sesuatu, tidak pernah mendapati hikmah seperti hanya yang dialami fulan, maka nggak akan pernah bisa mengetahui hal ini, bagaimana rasanya. Nah, dan hal ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 86 tentang ilmu kasyaf. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Nah, ini ada di surat Yusuf tentang perihal mimpi, takwil mimpi. Mimpi itu adalah bagian dari kemakrifatan. Jadi bukan hanya bunga tidur seperti yang dipahami orang-orang awam, orang-orang yang belum memahami takwil mimpi. Padahal mimpi itu adalah bagian dari 1/46 bagian kenabian. Itu mimpi orang yang soleh. Itu disabdakan Nabi dalam hadis Sahih Bukhari. Ya, dan banyak sekali terkait ayat Al-Quran maupun hadis Nabi tentang mimpi, maupun ilmu takwil mimpi. Itu banyak saya sebutkan di dalam video-video tentang takwil mimpi. Jadi mimpi itu adalah bagian dari kemakrifatan, karena banyak sekali orang-orang maupun para wali maupun nabi pun juga seperti Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan pengajaran dari pengajaran tentang makrifat melalui mimpi. Seperti hanya di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan Nabi Muhammad SAW mimpi tentang siwak atau menggosok gigi. Beliau di mimpi itu memberikan siwak kepada orang muda daripada orang tua. Akhirnya ada yang berkata, dahulukanlah orang tua. Nah, itu terkait hadis beliau yang lain tentang menghormati orang tua. Jadi kalau misalkan ada seorang yang tidak menghargai orang tua, maka disebut oleh beliau tidak tergolong dari umat beliau. Jadi mimpi itu ada kaitannya dengan hadis maupun ayat Al-Quran. Tidak selalu secara tekstual, tetapi secara hakikat. Maka Anda tidak mungkin mengetahui ini kalau hatinya masih ada kecintaan kepada dunia. Jadi seperti itu saudara-saudariku muslimin, muslimat, mukmin, mukminat. Untuk mengetahui caranya supaya mendapat seperti ini, Anda simak pada video-video sebelumnya tentang ma'rifatullah, tentang mungkin bako ya, di situ mungkin ada. Saya sepertinya pernah menjelaskan tentang
supaya bagaimana mendapatkan musyahadah seperti yang fulan rasakan di dalam kisah yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mari kita pakai apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita jadikan penglihatan kita menjadi sarana beribadah kepada Allah. Mari kita jadikan juga pendengaran kita menjadi sarana beribadah kepada Allah. Dan semua apa yang kita miliki, mari kita jadikan sarana ibadah kepada Allah. Agar kita menjadi orang yang ganjil di hadapan Allah yang Maha Ganjil. Itu saja kali ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.